untuk absensinya. Setiap ibu masuk itu selalu hadir semua. Oke, 8B. Minggu lalu sebelum kita mengakhiri pelajaran kita itu ibu sudah memberitahu kalau pada pertemuan berikutnya yaitu hari ini kita akan masuk pada materi baru yaitu tentang teks berita. Jadi adapun capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik itu diharapkan mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis pada teks berita untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Itu capaian yang pertama. Capaian yang kedua, peserta didik itu diharapkan mampu menyampaikan tulisan berdasarkan fakta dan pengalaman yang terdapat dalam berita. Kemudian, dari capaian pembelajaran itu, ada pun beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis serta unsur-unsur dari teks berita, baik secara lisan maupun secara tulis. Tujuan pembelajaran yang kedua itu peserta didik mampu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam penyusunan teks berita berdasarkan pokok-pokok teks berita, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan tulisan berdasarkan pokok-pokok teks berita, baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemudian tujuan pembelajaran yang keempat itu peserta didik mampu menulis. Kalian semua itu diharapkan mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, pengetahuan, arahan, atau pesan tertulis yang terdapat di dalam teks berita untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, kreatif. Tulisan itu secara tertulis. Berarti di sini diharapkan kalian itu mampu untuk menulis. Kemudian yang kelima itu peserta didik mampu menuliskan teks berita sesuai dengan struktur dan aspek kebahasaan. Kita masuk ke materi kita, yaitu yang pertama itu tentang pengertian dari berita. Ada di sini berita dulu belum teks. Berita. Menurut kalian anak-anak itu berita itu apa? Laporan atau angkat tangan, jangan rame-rame. Yang tahu silakan angkat tangan. Oke, Kasih. Menurut Kasih, laporan atau informasi yang di dalamnya muat kejadian atau peristiwa yang tersirat. Kasih bilang berita itu merupakan sebuah laporan yang berisi tentang suatu peristiwa yang bersifat aktual. Baik, tepuk tangan untuk Kasih. Yang dijawabkan oleh Kasih itu sangat betul. Kasih bilang laporan kejadian yang bersifat aktual. Oke, aktual ini apa? Kamu tahu tidak aktual itu apa? Kejadian yang bersifat nyata. Iya. Aktual berarti kejadian itu bersifat nyata. Kalau yang tidak nyata itu namanya apa? Hoax. Betul. Sebelumnya di kelas 7 itu kita belajar tentang fakta dan ada apa satunya? Fakta dan opini. Kalau opini itu merupakan pendapat dari orang. Kalau fakta artinya kejadian itu benar-benar terjadi. Betul-betul ada. Baik. Ada lagi yang ingin menyampaikan tentang berita itu apa? Selain Kasih, yang lain? Bagaimana?
Kita lanjut yang berikutnya yaitu mengenai Jenis berita. jenis-jenis berita. Jenis berita yang pertama itu dia bilang berita itu berita yang pertama berita langsung atau live news. Artinya yang terjadi itu langsung diberitakan. Beritanya itu disiarkan secara langsung. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua itu berita mendalam. Artinya yang diberitakan itu suatu peristiwa yang sangat mendalam.
sehingga menyebabkan terjadinya seroja, angin seroja. Kemudian bagaimana? Coba kamu cerita bagaimana angin seroja itu terjadi, bagaimana waktu itu? Sebelum angin itu apa dulu? Mendung, kemudian hujan, kemudian angin. Angin itu langsung meripunya toh? Oh, dia tidak rem lagi. Langsung gas. Kita ini sudah ada di sini, jadi ibu sudah mengalami. Itu kurang lebih berapa? 5 atau 6 jam waktu itu? Dari itu? Dari setengah 3 sampai jam 10 malam. Nah, jadi itu sudah berapa jam? Setengah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, pokoknya sekitar 6 atau 7 jam. Jadi ingat, dari tadi kita cerita, tapi ini masuk dalam materi ya. Dalam berita itu ada 6 unsur. Unsur itu dinamakan kalau dia pakai bahasa Inggris, kalau Indonesia itu adik Simba. Adik Simba. Dengar. Ini apa? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bagaimana? Tanya lagi di kamu, sudah paham atau belum? Sudah betul. Kalau sudah betul, berarti kamu semua sudah duduk dalam kelompok masing-masing, sudah ambil buku di perpustakaan juga. Dan sekarang ibu ada menyiapkan LKPD, lembar pekerjaan untuk kalian kerjakan. Sudah ada tempat untuk kalian kerja juga sudah ada. Jadi ini ibu sudah siapkan teks berita.
Flores Timur. Bagaimana? Kasih. Oke. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Pertanyaan atau tanggapan silakan. Kalau tidak ada, silakan. Oke, silakan kembali. Pagi. Selamat pagi. Saya akan mempresentasikan hasil diskusikan. Ya. Nomor 1. Apa yang sedang terjadi? Gempa magnitudo 7,4. Baik, kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan teks berita? Oke, ada pertanyaan dari kelompok 4. Temannya mau membantu jawab, silakan Selvi. Silakan jawab sudah. Menurut kalian teks berita itu apa? Pertanyaannya apa yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah suatu teks yang berisi informasi mengenai suatu hal. Bagaimana? Kelompok yang bertanya apakah sudah paham? Paham? Oke. Baik, Ade Rosita. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan Ade akhiri presentasi kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 3. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1. Apa yang sedang terjadi? Menurut kami, yang sedang terjadi adalah gempa mengenai rumah sakit, rumah rusak, dan 770 orang mengungsi. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, waktu dan kesempatan diberikan. Silakan. Apakah ada pertanyaan? Kami dari kelompok bertanya, sebutkan ciri-ciri berita. Ciri-ciri teks berita. Baik, saya dari kelompok 3, saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Ciri yang pertama, fakta berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau dapat dipercaya. Yang kedua, aktor sesuatu yang sedang hangat dibicarakan atau tertentu. Ciri yang ketiga, unik dan menarik. Ciri yang keempat, seimbang yaitu bersifat netral dan tidak memihak. Ciri yang kelima, semakin bergerak. Ciri yang keenam, komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Ciri yang ketujuh, objektif bersifat apa adanya. Baik, apakah dari kelompok 1 sudah paham? Tidak ada teman-teman yang mau bertanya lagi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya. Kalau masih ada yang mau bertanya atau kasih saran, masukan, silakan. Baik, tidak ada, saya akan menutup sesi dan terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya akan kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, apa yang sedang terjadi? Jawabannya, sebutkan unsur-unsur teks berita. Baik, saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan? Siapa? Siapa saja orang yang terlibat? Kapan? When? Kapan waktu kejadian? Di mana? Where? Di mana tempat kejadian? Kenapa? Why? And what alasan dan sebab akibat?
Istiwa. Terima kasih atas pertanyaan dari kelompok 3. Jika ada teman-teman yang mau bertanya lagi, saya berikan waktu dari sekarang. Jika masih ada pertanyaan atau saran atau masukan, silakan. Dan jika tidak ada, saya akan menutup presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Hasil presentasi kalian tadi untuk jawabannya hampir semua kelompok sudah baik, sudah betul. Tetapi yang ingin Ibu koreksi itu bicara kalian menjawab pertanyaan, membaca dan lain sebagainya itu masih kurang sekali. Penggunaan bahasa Indonesia juga. Ibu sudah tekankan berulang-ulang kalau sudah sampai di sekolah, sudah masuk di bawah di gerbang sekolah itu, tolong menggunakan bahasa Indonesia. Dan apa? Kamu juga harus belajar lagi untuk membaca. Membacanya itu masih sangat rendah untuk kita punya sekolah ini. Di kelas ini masih ada beberapa teman kita juga yang membacanya masih rendah. Jadi untuk itu Ibu harapkan ini berdasarkan presentasi kalian, misalnya tadi yang kelompok 2 itu. Satu bilang satu ke satu, jadi tidak jelas. Teruntuk tadi saya ingin memutuskan untuk dia maju. Walaupun kemampuan membacanya masih rendah, tapi dia mau maju, itu bagus, apresiasi sekali. Yang lain tadi saling melempar. Berarti kamu tidak siap. Kalau kelompok lain itu sudah betul, untuk jawaban itu semua sudah betul. Hanya cara mempresentasikan itu harus belajar banyak lagi. Terutama kamu itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Pakai bahasa Indonesia kalau sudah di sekolah. Tadi itu yang ada yang menjawab juga bingung-bingung karena mungkin tidak paham. Setelah
tiga. Oke, baik sudah. Terima kasih banyak. Silakan kembali. Sebelum kita pulang, seperti biasa, teman satu orang maju ke depan, memimpin kita dalam doa penutup. Ingat anak-anakku semua, tugas itu hari Sabtu sudah harus dikumpulkan. Mari sudah, satu orang maju, pimpin kita dalam doa penutup. Oke, silakan. Teman-teman, mari kita menghadapkan dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Engkau telah melindungi menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya dengan baik. Bapa, hanya menjadi permohonan kami, untuk segala dosa kami, untuk Yesus kita berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan.